tapi memang tidak luput dari beberapa kelemahan. Yang pertama dari sektor Halo guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue Pas Tobing. Toyota Velfire merupakan kembaran dari Toyota Alphard yang merupakan simbol orang kaya di Indonesia. Nah, Toyota Velfire ini bukan pengecualian. Ya, banyak sekali orang-orang kaya di Indonesia mengandalkan Toyota Velfire ini sebagai armada untuk menemani keseharian mereka, baik di weekend maupun aktivitas keseharian mereka. Nah, walaupun sudah berumur lebih dari 5 tahun, mobil ini masih ramai peminat di pasar mobil bekas dan banyak sekali di jalanan. Nah, mengapa demikian? Langsung saja, ini dia CVT Choice Toyota Velfire generasi kedua. Ya, sebelum gue bahas kenapa mobil ini masih ramai di jalanan, gue mau bahas sedikit nih mengenai sejarah Toyota Velfire di Indonesia. Toyota Velfire ini tidak seperti saudaranya si Toyota Alphard yang sudah lebih dulu datang di Indonesia. Waktu itu di tahun 2003 dengan kode bodi AH10. Tapi waktu itu memang Alphard aja, belum ada Velfire. Velfire ini baru masuk di Indonesia pada tahun 2008 seiring dengan masuknya Toyota Alphard generasi kedua, yaitu dengan kode bodi AH20. Nah, dari 2008 sampai 2015, Toyota Alphard generasi kedua kemudian digantikan dengan Toyota Alphard generasi ketiga dengan kode bodi AH30 dan langsung keluarlah ini, Toyota Velfire generasi kedua. Yes. Nah, tadi gue sempat singgung kenapa mobil ini masih ramai di jalanan. Nah, sekarang kita lihat. Pertama dari desainnya. Desainnya ini ya nggak salah ya, karena desainnya tuh bener-bener kelihatan mewah banget. Kita bisa lihat dari grillnya pakai chrome yang gede, terus ada simbol Toyota yang gede di sini, dan terus ke bawahnya mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera depannya yang mendukung sistem kamera 360. Desain lampunya ini kalau Alphard tuh memang terkenal dengan desain lampunya yang besar, tapi kalau di Velfire ini terkenal dengan desain lampunya yang terbelah menjadi dua. Nah, untuk cluster yang atasnya ini itu untuk main lampnya. Untuk main lampnya sendiri sudah dilengkapi dengan sistem LED untuk lampu high beam dan juga low beamnya. Dan di atas ini sudah ada DRL yang desainnya cakep banget. Untuk turning lampnya dia masih pakai bohlam biasa. Lanjut ke samping, kalau di depan dia berbeda banget dengan Toyota Alphard, tapi di samping sini dia sama dengan Toyota Alphard. Pertama dari velgnya dia sama persis dengan yang digunakan di Toyota Alphard, yaitu ukuran 17 inci 215/50 R17. Dan di samping sini, untuk desainnya, dia seperti masih ada Q design dari Alphard dan Velfire generasi pertama dan Alphard generasi kedua. Sebut saja dari lekukan jendelanya ini. Itu tuh mirip banget. Nah, di samping sini dia juga sudah dilengkapi dengan keyless smart entry. Jadi kalau misalnya kalian mau ngunci, kalian tinggal pencet guratan di sebelah sini. Dan spionnya sudah auto retractable dan auto folding. Nah, kalau misalnya ngebuka, kalian cukup kantongkan kuncinya dan sematkan tangan kalian di handle pintu ya, dia akan terbuka secara otomatis. Nah, di belakangnya dia juga sudah dilengkapi dengan power sliding door yang kalau ngebukanya kalian bisa tarik handle di sini atau pencet tombol di depan handle-nya. Nah, kerennya lagi, misalnya kalau kalian buka pintu yang di tengah sini, dia akan ada lampu yang menembak ke bawah, jadi akan ada tulisan Velfire dan ada cahaya-cahaya biru yang elegan banget. Nah, kalau misalnya kalian membeli yang versi Alphard-nya, dia akan menembakkan cahaya dan ada tulisan Alphard-nya. Keren banget. Lanjut ke desain belakang ya. Kalau di samping dia persis sama dengan Toyota Alphard, di belakang sini dia memiliki desain yang kembali berbeda. Pertama dari lampunya. Kalau lampunya di Toyota Alphard itu dia memiliki mika yang warna merah ya. Kalau di sini tuh mikanya warnanya bening, jadi kayak clear ke dalam. Nah, untuk lampu remnya sendiri dia sudah memakai sistem LED dan juga lampu senjaya dia sudah memakai LED bar. Tapi sayangnya untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih pakai bohlam biasa. Ya, di belakang sini dia juga sudah dilengkapi dengan defogger dan juga sudah dilengkapi dengan spoiler. Dan di balik spoiler ini disembunyikan wiper belakang. Nah, untuk bagasinya sendiri dia sebenarnya sudah memakai power back door, tapi kalau kita buka dari belakang sini, tuh, dia masih manual biasa. Tapi kalau kita buka dari plafon tengah yang sebelah driver, kita pencet tombolnya, dia membuka secara otomatis. Nah, tapi kalau untuk penutupannya, dia benar-benar cuma pakai sistem
power back door. Nah, untuk Bagasia sendiri, dia Bagasia memiliki kapasitas 616 liter, yang dimana itu sangat besar untuk sebuah mobil keluarga ya. Tapi sayangnya memang kapasitas itu sebenarnya bisa dimaksimalkan lagi dengan menggunakan sistem pelipatan rata lantai. Tuh, untuk penutupannya memang dia cukup makan waktu ya, karena memang ukuran pintu bagasinya cukup besar, jadi memang nggak bisa secepat mobil-mobil power back door pada umumnya. Ya, lanjut ke interior. Tapi sebelum membahas interior, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan juga sekarang kita sudah memiliki website CVT di cvtindonesia.co.id. Jadi kalau kalian tertarik untuk memiliki Toyota Velfire ini, kalian bisa cek website kita. Terima kasih. Sekarang kita bahas interiornya. Untuk interiornya sendiri, ya dia sekali lagi berbeda dengan saudara si Toyota Alphard. Kalau di Toyota Alphard dia memiliki warna interior beige yang lebih terang, jadi memiliki kesan roomy. Kalau di sini dia memiliki warna hitam, yang dimana warna ini lebih long lasting dan juga lebih tahan kotor, jadi lebih durable gitu. Jadi untuk kalian yang kalau memakai mobil ini untuk rencana harian, mobil ini lebih pas dibandingkan dengan saudaranya si Toyota Alphard. Tapi untuk desain interiornya dia sama persis dengan Toyota Alphard untuk bentuk dashboardnya di sini. Dan untuk head unitnya dia juga sudah sama persis, dia sudah memakai head unit 9 inci OEM Toyota ya, tapi belum dilengkapi dengan Android Auto maupun Apple CarPlay ya. Mobil tahun 2015 belum ada teknologi seperti itu gitu. Nah, untuk AC sendiri dia juga sudah dual zone dan dia sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan juga auto hold. Nah, di belakang tombol auto hold dia sudah dilengkapi dengan idling start stop. Yes, jadi harusnya mobil ini jauh lebih hemat dibandingkan dengan generasi-generasi pendahulunya. Walaupun mesinnya bertambah kapasitas 100 cc yang tadinya 2400 menjadi 2500. Terus dia sudah dilengkapi dengan traction control dan juga eco mode. Nice banget. Nah, untuk interiornya sendiri dia untuk door trimnya dia juga sudah full soft touch di door trim di bawah sini, terus yang di atas dia juga udah full soft touch. Untuk joknya dia udah full elektrik dan sudah dilengkapi dengan memory seat. Untuk setirnya dia juga sudah tilt dan juga teleskopik. Nah, untuk instrumen clusternya ya, walaupun dialnya desainnya udah bagus, tapi MID-nya kok sama ya dengan MPV Toyota yang 400 jutaan ya, yang pas waktu dia keluar 400 jutaan ya. Harusnya desainnya bisa lebih bagus sih. Nah, untuk joknya dia juga sudah dilapis kulit dari baris pertama hingga baris ketiga. Jadi kesan mewahnya tuh kerasa banget di mobil ini. Dan untuk kursi penumpang depan dia sudah dilengkapi dengan ottoman di sini, dan juga di sampingnya sudah ada tombol untuk mengatur decline dan juga maju mundur dari jok ini. Dan juga mobil ini memiliki tempat penyimpanan yang cukup banyak. Pertama dia ada yang glove box yang sudah soft opening di sebelah sini, terus juga ada laci kecil di sebelah sini, terus laci di tengah sini yang ada menutup 2 cup holder, terus juga tempat penyimpanan di pintunya yang memuat 1 botol minum. Terus di atas ini di depan AC-nya dia sudah dilengkapi dengan cup holder di penumpang depan dan juga pengemudi. Nah, untuk glove box di tengah sini dia glove box-nya cukup unik ya. Di pertama dia sudah dilapis kulit dan ada jahitan-jahitan asli dan ada aksen soft touch-nya. Jadi kalau kalian mau nyenderin tangan, ini nyaman banget, dan dia bisa dibuka dari sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jadi ini memudahkan bagi pengemudi dan juga penumpang depan kalau misalnya mau menaruh barang di tengah sini. Jadi nice banget. Tempat kacamata di tengah sini, terus ada tombol untuk membuka power sliding door penumpang kiri tengah belakang dan penumpang kanan belakang, dan ada tombol untuk membuka dan menutup sunroof untuk penumpang atau bos kalian gitu ya. Sekarang kita sudah bahas interiornya, sekarang kita mau bahas mesinnya. Ya, sekarang kita lihat mesinnya. Ini kap mesinnya nggak terlalu berat ya, karena dia kap mesinnya kecil. Terus juga dia pengaitnya datang dari atas ya. Ya, untuk ruang mesinnya sendiri dia sudah dicat warna bodi dan juga sudah dikasih peredam. Dan tadi gue singgung dia memang kap mesinnya cukup kecil ya, tapi mesinnya ini cukup besar. Kapasitas mesin sendiri di 2500 cc dengan tenaga 180 PS dan torsi 235 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Car Videos and Talk Shows. Yeah. Ya, ini kalau kita lihat ruang mesinnya nih, dia sebagian ada di bawah dashboard ya, jadi agak masuk ke dalam karena memang untuk mengakomodir hidungnya yang cukup kecil ya. Dan mesinnya ini juga digunakan di Toyota Camry XP50 dan juga XP70 yang pre-facelift ya. Karena yang facelift dia sudah memakai mesin Dynamic Force. Nah, sekarang kita rasakan nih bagaimana sensasi mesin dari 2500 cc 180 PS ini. Mengemudikan Toyota Velfire generasi kedua.
Ya, dari sisi driver dia memang tidak menawarkan driving excitement yang baik ya. Dia kalau kita misalnya belokkan seperti ini, setirnya masih ada gejala delay dan limbungnya cukup terasa ya. Jadi memang untuk kalian yang mencari driving excitement, mobil ini bukan pilihan yang tepat. Tapi kalau kalian mencari mobil yang nyaman, baik itu dari sisi penumpang dan sisi driver, mobil ini bisa kalian pertimbangkan. Karena di sisi driver ini, gue merasa mobil ini sangat nyaman karena joknya pakai kulit yang berkualitas dan juga bantingan suspensi yang menurut gue sangat mumpuni dalam meredam kontur jalanan yang tidak rata. Tapi kenyamanan tersebut melahirkan beberapa kelemahan dari mobil ini. Tapi bukan berarti mobil ini tidak reliable ya. Mobil ini reliable, tapi memang tidak luput dari beberapa kelemahan. Yang pertama dari sektor kaki-kakinya. Mobil ini seringkali mengalami masalah pada link stabilizernya. Jadi kalau misalnya sudah berumur, itu biasanya menimbulkan bunyi-bunyi yang tidak nyaman ketika kita melewati jalan yang tidak rata. Jadi ada seperti bunyi ketukan-ketukan yang datang dari kaki-kaki. Jadi itu menyebabkan mobil ini menjadi kurang nyaman. Yang kedua adalah masih di sektor kaki-kakinya, yaitu steering rack-nya. Ya, itu merupakan permasalahan yang klasik ya di Alphard maupun Vellfire ya. Dia memang dari dulu memang steering rack-nya terkenal sangat ringkih. Jadi ketika steering rack ini kena, ketika kalian berbelok, mobil ini akan menimbulkan bunyi yang tidak nyaman. Jadi kalau bisa kita belok kayak ada bunyi kretek, kretek, kretek. Nah, itu salah satu kelemahannya. Jadi kalau kalian mau beli mobil ini, kalian ada baiknya cek dulu link stabilizernya dan juga steering rack-nya. Karena memang biaya untuk membetulkan kerusakan tersebut tidak murah. Karena mobil ini merupakan kelas premium ya, jadi spare part-nya memang untuk kaki-kakinya cukup mahal. Terus kelemahan yang ketiga adalah modul AC-nya. Modul AC ini apabila sudah rusak, dia akan mempengaruhi sirkulasi dari udaranya. Jadi kalau misalnya kalian set di kaki dan kalian ingin balik ke blower normal, itu biasanya nggak bisa balik, jadi tetap di kaki terus. Dan bahkan kalau misalnya sudah parah, dia akan mengeluarkan udara panas yang sangat tidak nyaman. Jadi di dalam mobil kalian akan merasa gerah. Dan itu untuk membenarkannya, biayanya cukup memakan biaya yang tidak sedikit. Nah, sisanya sih tidak ada masalah. Mobil ini tetap mobil yang nyaman dan juga menawarkan kesan premium walaupun kondisinya sudah mobil bekas. Nah, kayaknya nggak afdol nih kalau misalnya merasakan Vellfire hanya di sisi pengemudinya. Karena selling point mobil ini berada di baris kedua atau baris yang biasa ditempati dengan si bos. Nah, sekarang kita coba baris keduanya. Nah, disinilah highlight dari Toyota Vellfire, yaitu duduk di baris kedua sebagai penumpang. Ya, di sini tuh gue dimanjakan banget karena memang pilot seat ini nyaman banget karena dia sudah ada soft padding di kanan dan kiri yang fix ya. Terus juga head supportnya tuh nggak cuma di tengah doang, karena untuk tipe G ini dia sudah ada head support untuk bagian kanan dan kiri. Jadi kalau misalnya gue mau tidur di sini dan gue kayak bersandar ke kanan, itu gue tinggal noleh dengan nyamannya gitu. Jadi gue bisa tidur dengan sangat nyaman gitu. Terus juga di belakang sini dia juga ada sunshade. Jadi kalau misalnya siang hari kalian merasa silau, kalian tinggal pasang sunshade-nya aja dengan cantolin di atas sini. Dan di belakang sini untuk kesan roomy-nya, walaupun dia memiliki warna gelap, tapi di sini tuh masih terkesan roomy karena di tengah sini dia dilengkapi dengan ambient light yang warnanya bisa ganti sesuai dengan pilihannya sangat banyak. Ada 13 warna. Dan gantinya tuh gampang banget. Tinggal pencet di sebelah sini. Dan kalau misalnya kalian males, kalian bisa suruh driver kalian untuk ganti dari MID-nya. Nah, terus di belakang sini juga sudah dilengkapi dengan sunroof yang gede banget. Dan di tengah sini juga sudah dilengkapi dengan rear seat entertainment yang sudah ada USB dan AV-in di sebelah sini. Duh, di tengah sini emang nyaman banget ya. Apalagi di jok tengahnya sudah ada ottoman seat. Jadi gue tinggal aktifin dan gue bisa berasa naik first class di pesawat. Berasa bos gitu. Wah, bener banget bos. Jangankan bos yang duduk di baris kedua, saya aja yang ngendarain mobilnya, ini berasa nyaman banget loh bos. Oh iya? Padahal umur mobil ini udah 5 tahun loh, Je. Iya, makanya nih, apalagi kondisinya masih min banget. Iya. Kemarin belinya di mana sih bos mobilnya? Oh, saya beli di BCF Used Car. Jadi kalian bisa cek Instagramnya kalau cari mobil bekas di mybcf.usecar. Di situ banyak pilihan mobil berkualitas seperti Vellfire 2017 ini dan sudah tersertifikasi oleh BCA. Dan kalian kalau ingin memiliki kemudahan dalam memiliki mobil bekas, kalian bisa menggunakan pelayanan dari BCA Finance dan pastinya rate-nya bagus. Oh gitu bos. Yes, betul. Oh ya bos, saya baru ingat. Ya, apa tuh? Ibu minta jemput. Ibu yang mana? Ya, kenyamanan tersebut berlanjut ke baris 3 dari mobil ini. Ya,
Ini tadi posisi duduk gua, tinggi gua 182 cm, dan ini masih ada 4 jari lebih untuk legroom di belakang sini. Dan untuk headroom, ini masih ada 4 jari, jadi nice banget. Nah, urusan footroom, ya memang karena baris kedua pilot seat yang cukup padat ya. Jadi untuk footroom, dia memang terbatas. Jadi kita nggak bisa masukin kaki kita ke bawah jok. Jadi terbatas di sini. Tapi nggak apa-apa, ini menurut gue dengan posisi begini, ini sudah cukup nyaman untuk duduk di baris ketiga yang sering disebut sebagai kasar terendah dari sebuah mobil. Nah, di depan ini sudah ada posisi duduk yang cukup besar. Tuh, bantingannya masih kerasa nyaman di belakang sini. Padahal posisi duduk gue ini persis berada di atas roda, yang dimana kalau di mobil-mobil lain itu sering terasa tidak nyaman. Tapi di Toyota Velfire ini kerasa nyaman banget. Untuk efisiensi, untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam, mobil ini mampu mencatatkan angka 1/9 km per liter. Itu semua bisa dicapai karena ada sistem idling start-stop yang dapat mematikan mesin ketika kita berhenti dan menyalakan mesin ketika kita hendak berjalan kembali. Nah, untuk rute tol seperti ini dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam, mobil ini mampu mencatatkan angka di 12,5 km per liter. Ya, figur tersebut bisa dicapai karena bantuan cruise control yang bisa membantu RPM agar tetap stabil dan kecepatan tetap stabil. Jadi, efisiensi maksimal bisa dicapai dengan mudah. Oke, jadi sekarang gue udah nemu jalan kosong, jadi kita tes aja akselerasi dari 0 ke 100 ya. Karena karakter mesinnya ini cukup buat gue penasaran, karena di tarikan bawahnya ini mobil galak juga. Jadi pertama kita matiin AC, matiin traction control, tahan gas sama rem, dan go! Galak banget sih tadi. 60, 80, dan ya 100. Wah, 0-100-nya mampu digaskan dalam waktu 11,7 detik. Wah, gila sih, itu bahkan lebih cepat daripada Innova Venturer yang waktu itu pernah gue review, dan gue ngerasa mobil itu punya tarikan yang sangat galak. Di sini ternyata bisa dituntaskan dalam waktu yang lebih singkat, di 11,7 detik. Padahal bodinya lebih berat dan juga ya memang di atas kertas tenaganya memang lebih tinggi. Tapi gue expect akan lebih lambat atau mungkin kurang lebih sama lah, karena memang bodinya yang lebih berat dan lebih besar. Ya, setelah mencoba Velfire generasi kedua ini, dapat disimpulkan mobil ini memiliki kenyamanan dan citra kemewahan yang tidak bisa ditandingi oleh rival-rival yang memiliki harga yang mirip. Dibanderol dengan harga 750 jutaan sampai 900 jutaan tergantung kondisi dan kilometer, dan pastinya tergantung tahunnya. Nah, khusus unit yang di sebelah kami ini merupakan mobil tahun 2017 yang dibanderol dengan harga 850 jutaan. Ya, memang harga tersebut masih cukup tinggi, tetapi dengan kenyamanan yang ditawarkan, terus juga citra orang kaya di Indonesia, dan juga reliability yang di kelasnya menurut kami cukup baik, harga tersebut sangat terbayarkan. Apalagi Velfire sebentar lagi akan menjadi kolektor item. Karena kabarnya di generasi keempat, Toyota tidak akan memproduksi Velfire lagi, melainkan hanya memproduksi Alphard saja. Jadi mobil ini bisa menjadi kolektor item buat kalian yang gemar untuk mengoleksi mobil-mobil langka. Karena mobil ini nantinya tidak akan diproduksi lagi. Nah, apabila kalian tertarik untuk memiliki mobil bekas seperti Velfire 2017 di sebelah kami ini, kalian bisa langsung cek Instagram mybcaf.uscar. Di situ banyak sekali pilihan mobil bekas termasuk Velfire ini, dan pastinya sudah tersertifikasi oleh BCA. Nah, apabila kalian ingin memiliki mobil bekas, kalian juga bisa mendapatkan kemudahan untuk memiliki mobil bekas melalui BCA Finance. Oke CVT, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa main-main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak keseruan kalau kita lagi syuting dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Oke CVTs, gua Gopas Tobing, pamit dulu.